Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan yang saat ini berada di rumah. Kita akan masuk dalam ibadah KRT Rabu 24 Maret 2021. Sebelum kita masuk dalam ibadah KRT, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan kita adalah pencipta dan pemelihara. Ia adalah gembala yang baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan besertamu. Selamat malam, Tuhan besertamu juga. Kita akan masuk dalam doa syukur sekaligus dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan pribadi rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Yesus sudah boleh memelihara kami hingga kami terpelihara sampai saat ini hanya dalam perlindungan tangan kasih Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami. Roh Kudus tuntun pimpin kami. Hikmat sorgawi Tuhan Yesus berikan bagi kami, agar ketika firman Tuhan ini kami baca, dapat kami mengerti dan mampukan kami juga Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 5, ayat ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mau mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah, tema yang diberikan pada kita pada malam hari ini, taat seperti Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang taat, artinya kita mendengar dan melakukan. Ini adalah suatu yang sangat sulit bagi kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi taat seperti Yesus. Dalam situasi kondisi kita yang saat ini serba sulit, banyak kita yang mengalami berhenti dari pekerjaan, ekonomi rumah tangga terganggu karena situasi pandemi yang berkelanjutan. Sebagai manusia kita tidak mampu mungkin untuk taat, karena taat itu sangat sulit. Dengan kesulitan, penderitaan yang kita alami, banyak kita yang keluar dari rambu-rambu yang telah Tuhan berikan bagi kita, maupun di dalam keluarga. Anak-anak tidak taat kepada orang tua, begitu pula orang tua juga tidak taat pada kehidupan berumah tangga mereka, karena situasi yang saat ini sulit. Tetapi malam ini firman Tuhan mau berkata bagi kita, meskipun dalam situasi kita yang sulit, kita belajar taat seperti Yesus. Kenapa kita mesti belajar taat? Karena taat ini hanya ada dua hal, yaitu mendengar dan melakukan. Ini yang sulit. Ketika firman Tuhan kita baca, kita dengar, lalu kita juga harus lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun kita dalam situasi yang sulit bagaimanapun. Karena ini adalah teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus sendiri mengalami suatu penderitaan yang berat. Dia mengalami pencobaan yang berat, tetapi Tuhan tetap taat. Begitu pula bagaimana kita sebagai manusia biasa yang tidak mau menderita. Kita harus menderita, apalagi saat ini kita berada dalam minggu sengsara yang ke-6. Kita ikut menderita dengan Kristus. Jangan kita terhanyut dalam kehidupan dunia ini. Malam hari ini kita juga diberikan bahan oleh sinode yang saya akan sampaikan kepada jemaat. Di dalam tradisi Yahudi, imam adalah jabatan seorang yang mempunyai peranan penting dalam sebuah peribadahan. Ya, kalau di gereja itu pendeta ya. Dia mempunyai peranan penting dalam melayani jemaat Tuhan. Meskipun ya
saat ini kita tidak bertatap muka, ya, tetapi kita dapat menyampaikan, menemui jemaat secara online. Seorang imam bertugas sebagai pengantara antara umat dengan Allah. Hal ini nampak dalam bagian ketika umat memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Hal ini nampak dalam bagian ketika memohon pengampunan atas dosa-dosanya, meskipun imam bertugas untuk memohon ampun atas dosa umat. Tetapi imam sendiri adalah pribadi yang tidak luput dari dosa. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ya, kita juga tidak luput dari dosa. Karena kita pribadi-pribadi yang lemah. Untuk itu kita membutuhkan pertolongan, ya. Kita pun juga mengikuti Kristus, karena kita semua mempunyai satu keyakinan bahwa Kristus itu akan menghantar kita untuk sampai ke rumah Bapa. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Imam sendiri adalah pribadi yang tidak luput dari dosa, sehingga seorang imam harus menjaga dirinya agar tidak tersesat dalam kehidupan umat yang berdosa. Setiap kali ia mempersembahkan korban penghapus dosa, ia juga harus menyadari bahwa dirinya juga membutuhkan anugerah pengampunan dari Allah, sehingga para imam juga mesti hidup taat di dalam perintah Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada sosok imam yang sangat dihormati oleh umat, yaitu Melkisedek. Perjanjian lama menggambarkan Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi dan Raja Salem. Kita dapat membaca dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20. Ia juga yang memberkati Abraham dan menjanjikan berkat Allah. Menurut kesaksian penulis kitab Ibrani saat ini, kita memiliki imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Apabila tugas imam dalam tradisi Yahudi adalah menghantar korban persembahan kepada Allah, tetapi Yesus Kristus justru adalah sang korban itu sendiri. Yesus adalah korban itu sendiri. Dia telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Pengorbanannya di atas kayu salib memberikan penebusan dan pengampunan manusia dari dosa. Melalui kehidupan dan kematian Yesus membawa anugerah bagi manusia, sekalipun dirinya adalah anak Allah. Tetapi ia tetap memilih jalan penderitaan sebagai bentuk ketaatannya kepada Sang Bapa. Ketaatan Yesus memberikan keteladanan bagi kita, bahwa sekalipun ia bisa menolak dan menghindari jalan derita, namun ia menerimanya dengan taat. Jalan ketaatan Yesuslah pada akhirnya Allah memuliakan dia. Allah memuliakannya menjadi seorang imam besar yang telah menyerahkan dirinya menjadi pendamaian bagi orang berdosa. Ketaatan Yesus untuk mengambil jalan penderitaan mengingatkan kita yang tengah bergumul dengan penderitaan dan pergumulan kehidupan. Ketaatan Yesus menyadarkan kita bahwa ia tahu penderitaan kita karena ia pun pernah mengalaminya. Melalui ketaatan Yesus kita belajar untuk menyerahkan segala penderitaan kepadanya dan memohon kekuatan daripadanya. Ketaatan Yesus mengajarkan kita juga untuk memiliki sikap kepekaan terhadap penderitaan sesama kita. Meskipun saat ini kita dalam penderitaan, kita dalam kesulitan, tetapi kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk peduli dengan sesama kita. Kalau kita melihat tetangga kita lemah, kita bantu. Karena dari
penderitaan, kita belajar untuk mengasihi. Sehingga kita pun dipanggil untuk menyatakan kasih kepada mereka yang tengah dalam penderitaan. Dalam ketaatan kita meyakinkan Yesus Sang Imam Besar akan menemani kita untuk melewati penderitaan. Yesus taat dalam rangka melaksanakan panggilan sebagai Mesias. Maka sebagai gerejanya, tubuh Kristus, kita pun belajar taat untuk melakukan panggilan, bersekutu, melayani dan bersaksi. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita hari-hari belakangan ini, hari-hari yang sangat sulit ini, kita tetap berusaha untuk tetap bersekutu. Meskipun di tengah keluarga kita tetap meyakini bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, memikul segala penderitaan kita, memikul segala dosa-dosa kita, mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan buat jemaat pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kita taat untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan dilandasi firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat, itu diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang menghampiri hadirat Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan sudah boleh kami dengar pada malam hari ini. Tuhan mampukan setiap pribadi keluarga masing-masing untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami berikan. Dan Tuhan ajarilah kami untuk mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sebelum kami masuk dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami juga mohon Tuhan ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Sucikan, kuduskan kami ya Bapa, agar setiap doa yang kami naikkan Tuhan mau dengar dan Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak Allah Bapa sendiri. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi setiap keluarga besar GKP Yeruel Cibubur yang berada di rumah masing-masing, dari sektor 1 sampai dengan sektor 8. Tuhan mau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka. Roh Kudus juga menyertai mereka dalam hari-hari hidup mereka. Apalagi mereka yang saat ini dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau mau datang jamah, kuatkan setiap keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Yang sakit juga Tuhan, Engkau datang jamah dan pulihkan mereka. Yang sedang berduka cita, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau buka lapangan pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Berkati anak-anak kami yang saat ini juga dalam pendidikan, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, dengan biaya-biaya kuliah mereka ya Bapa. Tuhan Engkau persiapkan bagi jemaat Tuhan, agar anak-anak Tuhan ini bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja GKP Yeruel Cibubur ini. Tuhan memberkati seluruh kegiatan di dalam sektor masing-masing. Tuhan memberkati majelis jemaat, pendeta jemaat. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka juga dapat melayani jemaat dengan penuh sukacita hati untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat. Tuhan mau datang mengangkat segala pergumulan jemaat Tuhan, agar mereka juga menerima sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa sendiri. Ajari juga jemaat untuk setiap saat taat kepada setiap perintah Tuhan Yesus dan melakukannya dalam kehidupan mereka juga hari lepas hari. Berkati tim multimedia yang mengadakan ibadah pada malam hari ini, maupun organis, song leader, security, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Sebentar juga Tuhan, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Tuhan tolong pimpin, tibakan kami juga semua di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami dengan selamat yang hanya daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden hingga aparatur negara yang paling terendah. Tuhan mau pulihkan bangsa dan negara kami ini dari virus COVID-19, agar aktivitas kehidupan kami dapat berjalan normal seturut dengan kehendak Allah Bapa sendiri. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna adanya. Kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, sebelum kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, keluarga masing-masing, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah selesai. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan selalu menyertai dan memberkati keluarga di rumah dengan kesehatan supaya besok dapat beraktivitas kembali. Amin.